I just had to let you know you're. She a happy baby boo. She a happy baby boo. Halo semuanya, perkenalkan saya Janita dari kelas 10B SMA Presiden Murung Raya. Pada video ini saya akan menjelaskan materi tentang trigonometri dan hubungannya dengan Pitagoras beserta pembahasan soalnya. Selamat menyaksikan. Apa sih trigonometri itu? Nah, trigonometri adalah cabang ilmu matematika yang mempelajari hubungan antara besar sudut dan panjang sisi pada sebuah segitiga. Kata ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu trigonon yaitu 3 sudut dan metron yaitu mengukur. Materi ini menjadi fondasi penting dalam navigasi, arsitektur, dan fisika. Nah, terus apa sih hubungannya? Nah, hubungan antara trigonometri dan teorema Pitagoras sangat erat karena keduanya sama-sama didasarkan pada struktur segitiga siku-siku. Secara singkat, Pitagoras menghitung panjang sisi segitiga, sedangkan trigonometri menghubungkan panjang sisi tersebut dengan besar sudutnya. Nah, contohnya gini, misalkan kita memiliki segitiga siku-siku dengan A sisi depan sudut A, B sisi samping sudut A, C sisi miring yaitu hipotenusa. Menurut teorema Pitagoras, hubungan ketiga sisi tersebut adalah A pangkat 2 tambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. Nah, ini dia adalah rumus dari sin, cos, tan, kosek, sek, dan cot. Kalau ini adalah rumus dari Pitagoras. Mari kita lanjut ke contoh soalnya. Ini contoh soal yang pertama ya. Kita sudah mempunyai contoh soalnya, yaitu tentukan nilai dari sin, cos, tan, kosek, sek, dan cotnya dari diagram ini. Oke, sekarang kita tentukan sin ya. Rumus dari sin, cos, tan, kosek, sek adalah sin, yaitu rumusnya demi depan per samping, cos rumusnya adalah samping, yaitu samping per miring, tan rumusnya adalah desa depan per samping. Kalau kosek rumusnya adalah mide, miring per depan, sek rumusnya adalah misal. Setelah itu cot adalah rumusnya saja, yaitu samping ke depan. Itu masih ini kebalikan dari mereka aja ya, tapi dilihat juga sama ini kebalikan dari sin, cos, dan tan yang mereka ini. Kayak sin yang kebalikan dari mereka dua, demi jadi mide, cos dari samping jadi misal, tan dari desa jadi sade. Oke, sekarang kita tentukan depannya apa? Depannya adalah akar 3, ini depan, samping, dan ini miring. Karena di mana ada garis yang lebih panjang itu adalah miring pen. Depannya adalah akar 3 per miring yaitu 2, sampingnya 4 per miringnya 2, depannya akar 3 sampingnya per 4, miringnya 2 per depan akar 3, miringnya di sini 2 juga, per sampingnya 4, di sini sampingnya 4 depan. Nah, itu. Nah, sekarang ini hasilnya. Dari hasil ini kita bisa membuat hasil yang lebih kecil lagi dari ini, menyederhanakan hasilnya lagi. Oke, contoh yang bisa disederhanakan seperti 4/2 ini. Coba disederhanakan menjadi 4/2 sama dengan 2. Disederhanakan jawabannya menjadi 2. Nah, contoh lagi dari 2 per akar 3. Nah, di sini jikalau akarnya di atas, dia tidak usah disederhanakan lagi jumlahnya karena ya gitu. Tidak usah disederhanakan lagi. Kalau di sini, kalau akarnya yang di bawah itu masih bisa disederhanakan. Contoh, sini kita menggunakan penyederhanaannya dengan rumus atas kali atas, bawah kali bawah dengan menggunakan 3M ini. Contoh ini. 2 kali akar 3, 3 kali akar 3 sama dengan 3 kali akar 3 sama dengan 3. 2 kali akar 3 sama dengan 2 per akar 3 juga. Nah, itu hasilnya. Sekarang kita menjumlahkan ini lagi ya. Ini harus jumlahkan nih. Nah, 3 dikali akar 3, ini kali akar 3 juga. Hasilnya sama dengan 3 kali akar 3 sama dengan 3, dan 4 kali akar 3 sama dengan 4 per akar 3. Ini dia hasilnya. Dan ini yang bisa disederhanakan lagi, itu adalah yang ini dengan yang ini saja. Ini tidak bisa disederhanakan, ini sudah. Nah, ini tidak bisa disederhanakan juga. Nah, ini adalah contoh soal dari tentukan dari sin, cos, tan, kosek, sek, dan cotnya. Seperti itu. Ini hasilnya 2, 3. Nah, untuk yang kedua ini adalah contoh soal hubungan trigonometri dengan Pitagoras. Nah, jika kita mendapatkan contoh soal seperti ini, maka ini merupakan contoh soal yang menggabungkan trigonometri dengan rumus Pitagoras. Oke, nah di sini kita mendapatkan soal tentukan nilai dari sin, cos, tan, kosek, sek, dan cotnya. Nah, sudah ditentukan depannya sama dengan akar 3, samping dengan
ditambahkan dengan 1. Nah, sisi miringnya masih belum diketahui berapa nilainya. Dan sekarang kita akan mencari sisi miringnya dengan rumus Pitagoras, yaitu rumus Pitagoras ya. Rumus Pitagoras bagian sisi miring yaitu adalah C tambah 2 sama dengan A ditambah B kedua dimasukkan akar sama dengan C kedua sama dengan A ditambah B akar 2. Nah, ini adalah rumus dari sisi miring ya. Rumus sisi miring di Pitagoras. Nah, setelah itu kita masukkan nilainya. Lalu kita masukkan nilainya. C sama dengan langsung saja bentuk akar ya, akar 3 ditambah 1. Setelah itu sama dengan yang menghasilkan akar 3 itu ada perkalian berapa yang menghasilkan akar 3 itu adalah 9. Oke, jadi tinggal pangkatnya sama dengan 9 lalu sama dengan 1 sama dengan masukkan lagi nih. Nah, setelah itu kita dapat hasilnya adalah akar 4. Nah, setelah itu kita sederhanakan lagi. Akar 4 sama dengan 2, karena akar 4 sama dengan hasilnya dari 2. Oke. Nah, setelah kita dapatkan bahwa hasilnya ini adalah 2, berarti hasilnya sama dengan 2. Ini sama dengan 2. Nah, setelah itu mari kita isi ininya. Oke, kita depannya sama dengan 3, miringnya sama dengan 2. Setelah itu sampingnya sama dengan 1, miringnya sama dengan 2, depannya sama dengan 3. Setelah itu sampingnya sama dengan 1. Setelah itu ini miringnya sama dengan 2, depannya sama dengan 3. Sini miringnya sama dengan 2, sampingnya 1 ya. Sampingnya 1, depannya 3. Nah, jangan lupa kita harus menyederhanakannya lagi. Jika dalam sebuah pertanyaan, sebuah soal disuruh menyederhanakan gitu kan, tapi harus menyederhanakan. Contoh yang bisa disederhanakan adalah oke, bisa disederhanakan adalah kayak gini ya. Kita buka atas. Kenapa hasilnya 3? Akar 3 sama dengan 3 karena 1 tuh yang nggak perlu ditulis ya kan, makanya hasilnya 1 tuh. Nilainya harus dimakan. 21 sama dengan 2. Nah, itu tadi penjelasan dari aku mengenai materi tentang trigonometri dan hubungannya dengan Pitagoras. Nah, semoga video pelajaran ini dapat bermanfaat buat kita semua, dan juga mohon maaf kalau ada salah kata atau keliru dalam menghitung tadi ya. And jangan lupa like, comment, and subscribe video aku. Bye bye, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Next. I just had to let you know you're